Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa kembali kita di video pembelajaran kuliah toksikologi klinis. Pada kali ini berjudul pemeriksaan obat parasetamol. Untuk pengantar rumus kimia parasetamol adalah C8H9NO2. Ada juga nama kimianya menurut International Union of Pure and Applied Chemistry adalah N4-hydroxyphenylacetamide. Nama sinonim yang sering kita dengar adalah acetaminophen. Sering kita di bungkusan daripada obat parasetamol itu sering kita lihat acetaminophen. Nama dagang banyak ya. Salah satunya Panadol misalkan ya. Parasetamol merupakan obat analgesik antipiretik ringan dengan sedikit sifat antiinflamasi dan tidak berpengaruh pada agregasi trombosit. Dosis dewasanya biasanya 500 mg yang diulang pada interval 4-6 jam jika diperlukan. Efek samping toksik parasetamol yang paling penting adalah nekrosis hati yang menyebabkan gagal hati apabila overdosis. Namun pernah juga terjadi gagal ginjal yang telah dilaporkan setelah adanya overdosis. Belum ada sampai saat ini bukti yang valid ya untuk parasetamol menyebabkan penyakit hati kronis apabila digunakan secara teratur atau tidak melebih-lebihkan dalam hal dosisnya. Jadi digunakan sesuai petunjuk. Cuma yang terkadang memang banyakkan kita menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah penggunaan parasetamol dalam jangka panjang menyebabkan masalah nefropatik analgesik. Jadi ini masih dalam pertanyaan yang sering menjadi permasalahan. Ada data farmakokinetik ya. Dosis mematikan minimum itu kurang dari 10 gram untuk parasetamolnya. Gejala kerusakan hati tidak terjadi paling sedikit 12 jam setelah overdosis. Konsentrasi plasma telah digunakan untuk menunjukkan kemungkinan nekrosis hati pada waktu yang ke-4 jam. Kalau untuk dosis yang menunjukkan probabilitas nekrosis itu pada konsentrasi 12 jam. Biasanya 120 mg per liter ya. Kemudian metabolisme acetaminophen atau parasetamol ini dimetabolisme hampir secara eksklusif di hati. Lebih dari 90% secara langsung dikonversi menjadi konjugat nukleosida ya. Nah, untuk yang 5%-nya tadi diekskresikan tidak berubah di dalam urin. Kemudian ekskresi sendiri sekitar 90% di dalam urin dalam 24 jam dari bahan yang diekskresikan. Jadi 90% dosis terapeutiknya itu terekskresi di dalam urin. Kemudian kalau kita bicara keracunan akut untuk acetaminophen sendiri, dimulai itu pada pengobatan antidotal dimulai dalam 8 jam setelah overdosis. Jadi setelah kita mengalami keracunan akut atau diperkirakan ada keracunan akut dalam parasetamol,
Pengobatan untuk anti keracunannya bisa paling lambat itu dimulai dalam 8 jam setelah overdosis. Tandanya biasanya mual, perasaan mau muntah tapi tidak muntah terkadang ya. Kemudian ada yang melakukan muntah sendiri. Kemudian banyak pasien dengan tingkat acetaminophen yang toksik ini, kalau kita cek fungsi hatinya bisa terjadi hepatotoksisitas. Bilangnya ke penyakit ke hati ya. Tanda-tanda cedera hati seperti sakit perut. Jadi kalau hati kita tuh sudah cedera, artinya sudah terluka, itu tandanya bisa kita lihat sering sakit perut, muntah terus menerus, jadi berulang-ulang ya. Kemudian ada nyeri pada bagian kanan atas perut. Biasanya paling lama itu 48 jam setelah konsumsi akut. Kemudian ini tahapan klinis daripada toksisitas acetaminophen ya. Bisa kita lihat 0,5 sampai 24 jam itu biasanya karakteristiknya ada mual muntah tadi ya. Kemudian pucat. 24 sampai 48 jam itu mulai terjadinya cedera hati tadi, gejala tadi ya. Ada sakit perutnya, perut kanan atasnya. Kemudian kalau dicek di labor itu ada terjadi peningkatan bilirubin. Ya. Kemudian 72 sampai 96 jam itu adanya mulai fungsi hati ada kelainan, misalnya terjadinya gagal hati, fulminan ya. Dan disfungsi ginjal mungkin tampak jelas. Tuh, jadi dampak tahapan klinis. Analisa laboratorium keracunan parastamol itu ini teknik caranya menggunakan sampel darah. Bisa menggunakan sampel darah. Kemudian menggunakan sampel plasma ya. Lalu ada cairan oralnya. Nah, ini kalau untuk metodenya itu tadi, yang ini tadi preparasinya ya, persiapan daripada sampel. Untuk uji screening parastamol sendiri pada serbuk atau tablet urin darah plasma menggunakan metode Lieberman. Prinsip parastamol setelah diekstraksi dengan ether pada pH 3 bereaksi dengan natrium nitrat dalam suasana asam sulfat pekat membentuk senyawa berwarna ungu. Nah, nanti terbentuk ungu, diduga spesimen mengandung parasetamol sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Itu ya kalau untuk screening ya. Kemudian ada juga metode alfanaptol menggunakan prinsip parastamol diasamkan dengan asam klorida 10%, bereaksi dengan natrium nitrat dalam suasana alkalis dengan penambahan alfanaptol berbentuk senyawa berwarna merah. Nah, jadi hasilnya nanti dia itu terbentuk warna merah, diduga spesimen mengandung parastamol di metode ini. Sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ada metode Ocresol. Ya, parastamol dan metabolitnya dihidrolisa dalam suasana asam menjadi p-aminophenol. Dengan asam kresol membentuk senyawa berwarna biru terang. Nah, ini screeningnya. Jadi nanti dia terbentuk warna biru sehingga diduga spesimen mengandung parastamol. Itu untuk screeningnya yang tadi. Parastamol juga sering orang gunakan kadang pada jamu ya, untuk menahan sakit atau mengurangi rasa sakit. Nah, itu biasanya bahan kimia obat. Jadi jamu yang mengandung bahan kimia obat. Itu kita periksa menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Nanti di penggunaan KLT tadi ya, menggunakan pelarut, menggunakan beberapa fase gerak dan fase diam.
Kemudian dilihat hasilnya dibandingkan perhitungan RF-nya. Jadi ini untuk parastamol dengan yang mengandung yang terdapat pada jamu bahan kimia obat BKO ya. Mungkin itu untuk pemeriksaan parastamol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.